Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Hasana dengan NIM 2014140127. Di sini saya dari kelompok 8 PPI bidang 3 dari Akuntansi Syariah kelas 5A. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah mengenai wanita karir dan ibu rumah tangga dalam Islam. Kira-kira nih, mana sih baiknya antara wanita karir dengan ibu rumah tangga dalam Islam? Oke, dengan ini mari kita jawab sama-sama pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Wanita sejati itu tidak dinilai dari profesinya. Wanita karir juga bukan menjadi tolak ukur atas kesuksesan seseorang. Yang terpenting adalah bagaimana wanita tersebut menjadi versi terbaiknya dalam dirinya sendiri. Kemudian antara ibu rumah tangga dengan ibu pekerja selalu menjadi dilema ibu-ibu di luar sana, atau bahkan wanita yang belum menikah seringkali berdebat masalah ibu rumah tangga dengan ibu pekerja. Tentunya hal ini merupakan pilihan yang tidak mudah bagi seorang wanita, karena keduanya sama baiknya. Ibu pekerja bisa menambah penghasilan untuk keluarganya, sedangkan ibu rumah tangga bisa full time mengurus anak dan keluarganya di rumah. Ibu pekerja bisa mengaktualisasikan dirinya pada dunia pekerjaan, sedangkan yang satunya juga fokus untuk mendedikasikan anak dan suaminya di rumah. Namun tahukah teman-teman, di antara pilihan-pilihan tersebut seringkali wanita merasa bersalah. Ibu rumah tangga merasa bersalah karena telah menyia-nyiakan bakat, talenta, maupun ijazahnya. Begitu juga ibu pekerja yang merasa bersalah karena telah meninggalkan anaknya di rumah, kemudian ia merasa kurang dalam melihat tumbuh kembang anaknya. Lalu, harus bagaimanakah kita sebagai wanita? Memang tidak mudah bagi kita seorang wanita yang dihadapkan dengan sejuta pilihan, sejuta konsekuensi. Belum lagi ditambah cibiran-cibiran tetangga. Udah sekolah tinggi-tinggi kok di rumah aja, gak sayang ya sama pendidikannya. Di sisi lain juga, kok tega sih ninggalin anaknya di rumah? Anaknya dititipin, orang tuanya sibuk cari uang. Oke. Terkadang mereka tidak mengerti bahwa wanita juga punya pilihan, dan terkadang mereka juga tidak mengerti bahwa hal ini terjadi karena adanya tuntutan dan kebutuhan dalam keluarga tersebut. Dalam Islam sendiri, laki-laki dan perempuan itu memiliki tugasnya masing-masing dalam rumah tangga. Laki-laki sebagai tulang punggung keluarga yang tugasnya untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan berasal dari tulang rusuk yang wajib dilindungi dan disayangi. Ya, itulah fitrah perempuan. Hal ini juga tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Membicarakan tentang fungsi dan kewajiban antara masing-masing suami istri dalam kehidupan. Suami sebagai pelindung istri karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian lain perempuan, karena telah memberikan nafkah, apakah itu dalam bentuk mahar ataupun biaya hidup rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari dari hartanya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruzal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah terdahulu. Hal ini didasari sebagai fitrah seorang perempuan agar tetap di rumahnya sendiri untuk mengatur semua urusan dalam rumahnya. Berbicara mengenai fitrah yang terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 33 di atas, hal ini bukan berarti perempuan itu tidak boleh pergi dari rumah. Perempuan boleh keluar rumah untuk menunaikan sebuah urusannya, tetapi setelah selesai urusan tersebut langsung pulang ke rumah karena ada banyak hal yang harus dikerjakan di rumah, seperti mengurus anak dan keluarganya yang ada di rumah.
Lalu bagaimana jika perempuan bekerja di dalam Islam? Oke, sebelum itu jika kita lihat bahwa tidak semua kondisi finansial keluarga dalam keadaan ideal. Setiap kondisi keluarga itu memiliki perbedaan yang tidak bisa kita samakan dalam satu pendapat. Contohnya, jika seorang suami yang kemudian pada saat pandemi 2 tahun silam kehilangan pekerjaan akibat PHK, sakit, dan lain-lain, maka hukumnya bagi seorang wanita tersebut boleh untuk bekerja. Bukan hanya boleh, tetapi menjadi sunnah ataupun wajib jika atau menyesuaikan keperluan yang dibutuhkan. Hal ini bukan semata-mata mengambil alih tugas laki-laki, hanya saja wanita tersebut ingin meringankan beban laki-laki dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja itu pilihan. Tidak ada yang salah asalkan keduanya itu dikerjakan dengan kesungguhan. Tidak masalah asalkan keluarga tersebut tidak ditelantarkan. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu prioritas. Ia tahu mana yang paling dibutuhkan untuk keluarganya. Ibu bekerja dengan ibu rumah tangga merupakan dua hal yang berbeda. Namun bukan berarti dengan adanya perbedaan tersebut menjadi benar atau salah. Karena keduanya sama-sama pekerjaan yang mulia, sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Untuk itu, jadi jangan terperangkap oleh stigma pemikiran dan perkataan orang-orang di luar sana. Karena ibu sejati itu tidak dinilai dari profesinya, tapi jadilah ibu yang berbahagia, yang bisa menghargai pilihan hidupnya, yang bisa menjadi versi terbaik dari dirinya, mengasuh anak dan keluarganya dengan penuh cinta. Oke, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari diri saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.